Dikisahkan bahwa ada beberapa orang mengadu kepada beliau, wahai imam, sekarang musim kering, kemarau panjang, tidak ada air, maka apa solusinya? Kata beliau, istighfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan, wahai imam, saya fakir, saya miskin, saya ingin dimudahkan rezeki, maka doakan saya agar Allah mudahkan rezeki pada saya. Maka beliau jawab, istighfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga mengatakan kepada sang imam, saya ini tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan, maka doakanlah wahai imam agar Allah melimpahkan, menganugerahkan saya anak yang saleh. Maka beliau mengatakan, istighfirillah, istighfarlah kamu. Datang yang keempat, mengatakan, wahai imam, kebun saya pada kering. Maka beliau mengatakan, istighfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, wahai imam, kenapa kok semua dengan istighfar? Kata dia, tidakkah engkau mendengar firman Allah mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allahu akbar. Demikian indah pemahaman para ulama salaf terdahulu yang memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya teori, namun teramalkan, teraplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang keempat, yang mungkin yang terakhir dalam hal ini adalah berdoa yang ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu berusaha pagi siang malam mencari rezeki tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah satu sebab yang penting dalam memperoleh rezeki, karena ia adalah permintaan kepada yang Maha Pemberi rezeki, yang yakin bahwa yang punya harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berdoanya tentu dengan syarat-syaratnya, tentu dengan adab-adabnya yang para pendengar sekalian mungkin pernah mendapatkannya dalam banyak kajian di raja-raja ini. Nabi saja mencontohkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dulu apabila selesai salat subuh, ketika selesai salam mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Permintaan pertama adalah ilmu yang manfaat, karena adalah kunci kebahagiaan manusia. Kemudian rizki yang thayyibah, rizki yang banyak, yang bagus, yang bisa diamalkan dalam bentuk amalan nantinya, dan amalan yang mutaqabbal, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Rasulullah juga pernah berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wa dillati wa a'udzubika an adlima aw udlam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari kekurangan dan kerendahan, dan aku berlindung pada Engkau dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga, demikian juga Rasulullah SAW membimbing umat ini untuk bisa mendapatkan kemudahan rezeki yang nantinya insyaallah ta'ala menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia dan akhirat nanti. Demikian dulu khanfilah untuk kajian kita ba'da maghrib. Ada beberapa materi lagi sebenarnya yang belum kita sampaikan tentang bagaimana kita bisa menjaga harta dan juga tidak membuat dia hancur, namun cukup dengan itu sementara waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di 756 AM wilayah Jabodetabek, atau Anda yang berada di seluruh penjuru Nusantara yang menyimak melalui satelit Palapa-D di frekuensi 4080 MHz. Kita bertemu kembali dalam sesi kedua kajian ilmiah kita tentang pembahasan bagaimana menjadikan harta Anda barokah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafizahullah. Beliau adalah di antara asatidzah yang merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Hadis Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia, dan beliau beraktivitas di beberapa majalah Islam, diantaranya beliau adalah redaksi majalah As-Sunnah Surakarta. Alhamdulillah beliau sudah kembali hadir dan akan menyampaikan kelanjutan pembahasan dari tema kita, bagaimanakah menjadikan harta Anda berbarokah. Kami persilakan pada Ustaz untuk memulai pembahasan kembali. Falyatafadhal masykuran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqam bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui ada 4 poin penting dalam upaya kita mencari sebab kemudahan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu kita perlu juga untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa membuat harta kita berkembang dan awet secara agama, secara diniyah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap akan berkisar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan hal ini, dan mencoba untuk menjelaskannya dengan secara ringkas, sehubungan dengan waktu yang kita memang dibatasi dan tidak bisa kita buat bebas.
di antara sebab-sebab yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjaga harta kita adalah berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dijelaskan dengan sangat gamblang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah sama atau serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir akan muncul 100 biji, sehingga sini terlihat satu biji menumbuhkan 700 biji yang baru. Juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Maknanya bahwa mungkin saja Allah melipatkan harta kita melebihi 700 lipat ini. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya maknanya Dia bisa mengaruniai kita melebihi 700 kali lipat. Dan Dia alim, mengerti, mengetahui, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Dan demikian maka tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melimpahkan kepada kita, pasti akan melipat gandakan harta kita bila kita berinfak fisabilillah. Yang kedua adalah zakat dan sedekah. Jadi masalah sini, apa bedanya infak, sedekah dan zakat? Sebab kita banyak lihat di kalangan kaum muslimin membuat lembaga amil zakat, infak, sedekah. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana sedekah, mana infak. Infak adalah semua yang kita keluarkan. Namanya infak. Baik itu untuk perkara yang baik maupun yang buruk. Sehingga kalau infak dikasih tambahan fisabilillah. Sebab kaum kafir juga yunfiqun amwalahum liyasuddunna an-nasa an sabilillah. Orang kafir juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini infak. Sehingga semua yang kita keluarkan namanya infak. Infak yang ada adalah infak yang fisabilillah. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada yang sedekah tidak wajib atau tatawu atau sunnah. Dan tidak ada sedekah yang mubah, nggak ada. Kalau infak ada yang mubah. Kalau sedekah hanya adanya wajib dan sunnah. Sedekah yang wajib adalah sedekahnya laki-laki ataupun suami kepada sang istri dan anak-anaknya. Ini sedekah wajib. Dan sedekah tidak ada batasannya. Artinya tidak ada persentasenya. Sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kedua, sedekah yang bersifat tatawu atau bersifat sunnah. Contohnya wakaf tanah, sedekah jariyah dan yang lain-lainnya banyak sekali. Sedangkan zakat adalah
wajib, tidak ada sunnahnya. Dan ia pada harta tertentu dan dalam ukuran yang tertentu saja. Itu zakat. Sehingga bisa kita ambil garis sederhananya, bedanya antara infak, zakat dan sedekah dalam hukum, bahwa dalam infak dikenakan hukum haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Tergantung bagaimana dan kemana kita infakkan harta kita. Yang kedua adalah sedekah. Dikenakan dua hukum, wajib dan sunnah. Yang ketiga adalah zakat, yang hanya dikenakan satu kewajiban, satu hukum saja, itu wajib. Sisi jumlahnya, infak tidak ada batasan. Sedekah pun demikian, tidak ada ukuran tertentu dalam artian persentase. Terlihat kepada keadaannya ada. Kalau misalnya keluarga itu butuhnya adalah 5 juta, maka itulah namanya zakat yang wajib tersebut. Dan seterusnya. Yang zakat itu hartanya terbatas pada jenisnya, ukurannya, dan yang dikeluarkan, nisabnya sendiri, dan berapa persen pun ada yang dikeluarkannya. Dan waktunya pun tertentu. Zakat harta setahun sekali, kalau zakat pertanian ketika panen. Nah, zakat dan sedekah ini adalah sebab yang membuat harta kita berkembang, tumbuh berkembang. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanin lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka, hanya sebagian saja, yang punya fungsi membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka, dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dan sedekah bisa menumbuhkan harta dari banyak sisi. Di antaranya adalah Allah akan lipat gandakan pahala, akan lipat gandakan harta tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyiba illa akhadaha ar-rahman bi yaminih wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'zama minal jabal." Tidaklah seorang bersedekah dari sesuatu yang tayyib, yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali Allah itu akan mengambilnya dengan tangan kanannya apabila berbentuk korma, maka akan berlipat ganda di tangan Allah Subhanahu wa taala hingga lebih besar daripada gunung. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhakan sedekah. Dan kata Allah, "Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wa yurbi as-sadaqat." Sehingga sedekah yang sedikit dari seorang muslim yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan syariat Islam dalam sedekahnya,
bisa Allah lipat gandakan melebihi besarnya gunung. Ini diantara sisi berlipat gandanya harta dengan sedekah dan zakat. Yang kedua, tidak berkurang harta tersebut, bahkan bertambah dari sisi barokah dan keselamatan harta. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang sekali. Rasulullah mengatakan, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." Ada 3 yang aku bersumpah atas 3 hal tersebut. Dan aku sampaikan kepada kalian satu hadis, fahfadhuhu, hafalkanlah. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Kata Nabi Muhammad SAW, harta tidak akan berkurang, harta hamba ini tidak akan berkurang dari sedekah. Wala dhulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Dan tidak seorang hamba dizalimi satu kezaliman, lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah tambahkan baginya kemuliaan. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, pintu untuk mengemis, kecuali Allah bukakan atasnya pintu kefakiran. Kemudian dia katakan lagi, "Uhaddithukum haditsan fahfadhuh." Aku sampaikan satu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Qala, dia mengatakan, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia ini hanya milik 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah limpahkan, Allah rizkikan, Allah anugerahkan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu ia bertakwa padanya, bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut. Wa yasilu fihi rahimahu, dan menggunakan harta tersebut sebagai sarana untuk menyambung kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan mengetahui bahwa ada hak-hak pada harta itu pada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, sedekah dan sebagainya. Fahada bi afdalil manazil. Ini adalah kedudukan yang paling utama. Yang pertama, yaitu seorang hamba yang Allah limpahkan harta dan ilmu, yang dia bertakwa dengan harta tersebut, dan ia gunakan untuk menyambung kekerabatannya, dan mengetahui bahwa ada hak Allah pada harta tersebut. Ini mendapatkan posisi yang paling tinggi. Yang kedua, wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah limpahkan ilmu, Allah berikan ilmu, wa lam yarzuqhu malan, dan tidak Allah berikan harta. Fahuwa sadiqun niyati, dan dia ini orangnya sadiqun niyah, niatnya itu benar, jujur dan pas. Yaqulu, mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti yang pertama tadi, tentulah aku kerjakan semua amalan fulan tadi. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Maka ia dengan sebab niatnya tersebut, pahalanya
sama dengan yang pertama. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Hamba yang Allah anugerahkan harta kaya, namun tidak Allah limpahkan rezeki kepada ilmu kepadanya, tidak Allah anugerahkan ilmu kepada dia, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka ia gunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yasilu fihi rahimahu, dan tidak juga menggunakan hartanya untuk menyambung kekerabatan. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut. Fahada bi akhbathil manazil, ini menjadi kedudukan yang paling rendah. Yang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, hamba Allah yang tidak Allah limpahkan, tidak Allah anugerahkan, tidak Allah karuniakan harta, dan juga tidak ada ilmunya. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Dia mengatakan, seandainya aku punya harta, tentulah aku akan amalkan harta tersebut dengan amalannya orang yang ketiga tadi. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, maka yang keempat ini dengan niatnya mendapatkan dosa sama dengan yang ketiga tadi. Kita lihat bahwa ternyata ilmu punya peran sangat besar dalam menyelamatkan seorang hamba daripada kesesatan dan dosanya. Kita lihat yang pertama, punya harta kaya dan punya ilmu, sehingga ia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, punya ilmu, tidak punya harta, namun dengan ilmunya ia berniat dengan benar dan jujur bahwa ia akan menggunakan harta bila ia miliki sama kayak yang pertama. Dan ilmu punya peran sangat penting dalam hal ini, sehingga Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama salaf terdahulu sangat memperhatikan ilmu. Harta tanpa ilmu berbahaya, namun ilmu tanpa harta bermanfaat. Kita lihat bahwa ternyata sedekah, zakat dan infak itu bisa menumbuhkan harta kita menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Dan terbukti, banyak bukti yang saya lihat dengan kedua mata saya dan saya dengar dengan kedua telinga saya, para dermawan-dermawan yang tidak pernah kekurangan harta, walaupun sedekahnya Masya Allah, walaupun zakatnya tertunaikan setiap tahunnya, walaupun infaknya juga demikian besarnya untuk membela Islam, untuk membela dakwah Islam yang benar ini. Dan sekarang bukan masanya, bukan kita untuk menyampaikan kisah nyata tersebut karena memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang berikutnya adalah menyambung kekerabatan. Ini juga termasuk cara ataupun sebab yang membuat harta kita lebih barokah, lebih berlipat ganda. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari,
Man sarrahu ayyubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang senang, siapa yang ingin diberi kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah kekerabatan.